Halo warga bola semua, 15 UCL Real Madrid dibuat mainan oleh The Gunners Arsenal. Bahkan dibuat jadi agregat 1-5 untuk kemenangan Arsenal. Remontada, selamat tinggal. Ya, selamat datang kembali di channel YouTube ini dan masih bersama saya Anton R. Tentunya masih seputar sepak bola. Kita akan ngobrolin bola tipis-tipis. Dan dalam video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang hasil pertandingan dari Liga Champions. Tapi kita akan fokus pada pertandingan Real Madrid yang menjamu tamunya The Gunners Arsenal di Santiago Bernabeu. Dan pertandingan berakhir untuk kemenangan The Gunners Arsenal 1-2. Remontada? No. Ya, untuk diketahui di pertandingan lain ada Aston Villa yang menjamu tamunya PSG dan menang 3-2. Namun sayangnya Aston Villa tetap tidak bisa lanjut ke fase berikutnya. Dan PSG yang berhasil lolos ke fase berikutnya karena menang agregat. Nah, di pertandingan lain ada Dortmund juga yang bertindak sebagai tuan rumah dan menjamu tamunya Barcelona. Menang 3-1 atas tamunya Barcelona, namun sayangnya Dortmund juga tidak bisa lolos ke fase berikutnya karena kalah agregat dengan Barcelona. Jadi Barcelona yang berhasil lolos. Nah, pertandingan berikutnya lagi ada Inter Milan yang menjamu tamunya Bayern Munchen. Kali ini pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2, teman-teman. Dan Inter Milan berhasil lolos ke fase berikutnya karena unggul agregat. Dan terakhir yang akan kita bahas nantinya, Real Madrid yang menjamu tamunya The Gunners Arsenal di Santiago Bernabeu. Dan pertandingan berakhir untuk kemenangan The Gunners Arsenal, kemenangan tim tamu 1-2, teman. Dan The Gunners Arsenal berhasil lolos dengan unggul agregat 1-5. Jadi ada 4 tim yang lolos: PSG, Barcelona, Inter, Milan, dan The Gunners Arsenal yang lolos ke fase berikutnya 4 besar. Sangat menarik untuk diikuti, teman-teman. Karena apa? Berikutnya, fase berikutnya ada PSG yang akan bertemu dengan The Gunners Arsenal, 2 tim yang tidak pernah menjuarai Liga Champions, dan ada Inter Milan versus Barcelona, 2 tim yang punya sejarah panjang di Liga Champions, yang punya banyak piala di Liga Champions, teman-teman. Nah, menarik sekali untuk diikuti. Dan pastinya akan terjadi sejarah baru di Liga Champions tahun ini, teman-teman. Oke, balik ke pertandingan Real Madrid versus The Gunners Arsenal di Santiago Bernabeu, teman-teman. Nah, menariknya, Ancelotti kali ini tidak membawa perubahan apa-apa untuk Real Madrid dari sisi strategi, taktik, dan sebagainya. Real Madrid hanya membawa slogan remontadanya, teman-teman, dan stadion tertutupnya. Aneh sekali, teman. Tidak belajar dari pertandingan sebelumnya. Real Madrid masih menerapkan strategi yang sama kali ini. Bahkan jarak pemainnya tetap jauh seperti di pertandingan sebelumnya. Hanya pertandingan kali ini Real Madrid sedikit bermain keras. Bermain keras. Ya, kalau dilihat-lihat seperti permainannya Atletico Madrid lah, begitu ya. Permainan keras. Dan cenderung terlihat frustasi ketika melawan pemain-pemain The Gunners Arsenal. Ada Bellingham yang bermain kasar karena mungkin kalah di lini tengah dengan Declan Rice dan kawan-kawan, Odegaard, Partey. Ada Vinicius juga yang terlihat bermain cukup kasar kali ini. Sempat terjadi gol yang dilesatkan oleh Mbappe di babak pertama, namun sayangnya itu sudah offside, teman-teman. Dan di babak pertama juga The Gunners Arsenal mendapat penalti, namun sayangnya tidak mampu dikonversi menjadi gol. Courtois terlalu kuat untuk The Gunners Arsenal, teman-teman. Iya, kiper Real Madrid ini memang adalah tameng, adalah benteng di belakangnya Real Madrid. Kalau tidak, teman-teman, kalau tanpa Courtois, kalau bukan karena Courtois, Real Madrid mungkin sudah diobok-obok. Karena banyak peluang, namun kiper Real Madrid ini memang masih terlalu kuat. Walaupun memang agregatnya 5-1, 5 gol, teman-teman. Tapi itu semua terjadi berkat
kedidayaannya kiper Real Madrid ini, teman-teman. Kalau tidak ya mungkin bisa 10-1 mungkin ya. Begitu. Dan gol Real Madrid hanya berasal dari blunder pemain belakang The Gunners Arsenal, Saliba. Nah, yang salah mengantisipasi, dia pikir Mbappe yang akan mendekatinya, tapi ternyata Vinicius juga mendekatinya. Dan akhirnya blunder terjadi, dan terjadilah gol yang dilakukan oleh Vinicius Junior. Nah, itu satu-satunya gol yang bisa dibuat oleh Real Madrid, hanya karena blunder dari pemain belakang The Gunners Arsenal. Selain itu, permainan Real Madrid kali ini asli buruk sekali, teman-teman. The Gunners Arsenal yang dibilang orang bermain bertahan, menurut saya tidak. The Gunners Arsenal tidak bermain bertahan, karena pertahanannya ya bermain bertahan dengan 4-4-2, dengan formasi 4. Ya, boleh dibilang bertahan, tapi tidak terlalu bertahan. Kalau dibilang parkir bus, ya no. The Gunners Arsenal bukan tanpa peluang. Banyak peluang yang didapat oleh The Gunners Arsenal melalui counter attack, melalui serangan balik. Bahkan gol terakhir The Gunners Arsenal kita bisa lihat melalui kaki Martinelli, hasil dari counter attack, teman-teman. Asisnya dari Merino. Gitu. Dan sangat-sangat matang diselesaikan oleh Martinelli. Nah, gol pertama dilesatkan oleh Saka, teman-teman. Dan itu bukan hasil dari counter attack, itu hasil dari permainan kolektif The Gunners Arsenal yang mampu bermain dengan tim, bermain dengan kolektif, bermain dengan tertib kali ini, teman-teman. Tidak ada yang pemain yang invert kali ini, seperti Lewis Kelly yang di leg pertama kemarin bermain invert, lebih invert, bantu lini tengah The Gunners Arsenal, tapi permainan The Gunners Arsenal kali ini lebih tertib. Bukan berarti yang kemarin Lewis Kelly tidak tertib, teman-teman. Itu bagian dari strategi, tapi kali ini The Gunners Arsenal lebih pada posisinya. Tidak ada yang diperintahkan untuk bermain invert lebih ke dalam, tidak ada. Jadi permainan tetap stay pada posisinya masing-masing kali ini. Sehingga terjadilah permainan yang bisa dibilang sangat kolektif, sangat baik yang dibuat oleh Arteta, sehingga bisa memenangkan pertandingan kali ini, teman-teman. Nah, inilah keunggulan Arteta daripada Ancelotti. Arteta mampu membuat strategi-strategi di setiap pertandingan, membuat sesuatu yang berbeda. Walaupun memang di Liga Inggris keteteran, teman-teman. Kita harus akui bahwa The Gunners Arsenal keteteran di Liga Inggris. Tapi di Liga Champions tentunya The Gunners Arsenal bisa bermain dengan menampilkan permainan terbaiknya kali ini. Begitu, teman-teman, ya. Nah, yang anehnya kali ini, aneh sekali kenapa Real Madrid bermain dengan keras dan jarak pemain jauh, bermain Vinicius bermain sangat individu, teman-teman. Ini yang mengakibatkan Real Madrid tidak bermain secara tim, bermain hanya mengandalkan skill individunya. Dan seperti permainan di leg pertama kemarin, Real Madrid tidak ada perubahan sama sekali, hanya membawa slogan remontada. Buat apa remontada kalau tidak ada perubahan dalam tim? Begitu. Tidak ada perubahan dalam strategi taktik. Nah, ini harusnya menjadi PR buat Real Madrid, harusnya mengganti Ancelotti, dan kabarnya ya Ancelotti mau diganti. Ya wajar-wajar saja kan, teman-teman. Dengan hasil yang seperti ini, Real Madrid yang terkenal dengan histori panjang, sejarah panjang di Liga Champions, bahkan tak terkalahkan katanya kalau di Liga Champions, 15 UCL. Tapi dengan permainan seperti ini ya amburadul, teman-teman, ya. Mbappe tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan babak kedua Ancelotti cenderung pragmatis, memainkan semua opsi, memainkan semua pemain cadangannya. Ya, Modric, ada Endrick,
Ada banyak sekali pemain, teman. Ceballos, Garcia, Diaz. Jadi cenderung pragmatis, memainkan segala opsi demi kemenangan. Tapi sayangnya hasilnya nihil, teman. Nihil bisa dibilang. Bahkan kalau saya bisa bilang bahwa Arsenal bisa menang lebih banyak kali ini jika kipernya bukan Courtois. Gitu. Lini belakang Real Madrid asli diobok-obok. Lini tengah pun Arsenal masih menguasai, teman-teman. Memang secara statistik, secara data, Real Madrid lebih unggul kali ini dari segala ball position, penguasaan bola, serangan, dan lain sebagainya, teman-teman. Tapi efektivitas tetap dikuasai oleh The Gunners Arsenal kali ini. The Gunners Arsenal bukan tidak bisa menguasai bola. Jelas The Gunners Arsenal menguasai lini tengah dan lini belakang. Lini belakang The Gunners Arsenal memang kalau di Liga Champions ini harus diakui. Lini belakang The Gunners Arsenal memang sangat mantap, teman-teman. Saliba, ada Timber, Kiwior, Lewis. Menariknya, The Gunners Arsenal tanpa banyak sekali pemain inti. Begitu. Ada Gabriel yang tidak ada, Havertz, tapi mampu menunjukkan performa terbaiknya. Itulah The Gunners Arsenal. Itu yang tidak dibaca oleh Ancelotti. The Gunners Arsenal adalah, sekali lagi saya bilang, di musim ini The Gunners Arsenal itu tim yang inkonsistensi, yang tidak konsisten, sehingga susah untuk ditebak, dan selalu memiliki amunisi kejutan seperti Merino sekarang yang sudah sepertinya akan pakai menjadi striker di lini depan, bahkan bisa menggantikan Havertz di lini depan Arsenal gitu. Ada Declan Rice dengan tendangan bebasnya, selalu ada perubahan, selalu ada pembeda, selalu ada amunisi kejutan di anak-anak asuh Arteta ini. Itu yang menariknya, teman-teman. Bahkan di pertandingan kali ini harus diakui bahwa Saka adalah man of the match-nya. Menurut saya, Saka adalah man of the match. Seringkali dibombardir oleh Vinicius, oleh Bellingham, dan oleh pemain-pemain lain, teman-teman. Dia dihajar habis-habisan, tapi tetap tangguh dan mampu mencetak 1 gol. Itulah Saka, Bukayo Saka, teman-teman. Praktis menurut saya, di antara pemain-pemain The Gunners Arsenal semuanya perform kecuali Martinelli. Martinelli memang mencetak 1 gol, tapi menurut saya kurang perform kali ini, teman. Kurang. Karena bola selalu habis di Martinelli. Gitu. Bola selalu habis di Martinelli. Nah, anehnya di Real Madrid sendiri, lini tengahnya yang diisi oleh Bellingham, Valverde, dan Tchouaméni tidak mampu. Ini adalah problem buat Real Madrid. Real Madrid harus bisa bermain tanpa Modric, teman-teman. Harusnya bisa. Dan ini PR buat Real Madrid untuk mencari lini tengah yang bagus. Itu. Dan lucunya lagi, Alaba masih tetap dimainkan oleh Ancelotti di lini belakang. Padahal di pertandingan sebelumnya, Alaba ini sudah tidak perform, teman-teman. Ya memang bukan juga Alaba tidak perform, tapi memang Bukayo Saka jelas adalah pemain yang lebih kualitasnya lebih. Gitu. Tapi Alaba juga penampilannya buruk. Harusnya di pertandingan kali ini tidak dimainkan oleh Ancelotti, tapi Ancelotti masih tetap memainkan Alaba walaupun diganti di babak kedua oleh Luis Garcia kalau tidak salah ya. Fernando Garcia gitu. Nah, itu. Tapi PR panjang buat Real Madrid adalah mencari lini tengah pengganti Modric, teman-teman. Harusnya ada pemain muda yang bisa menggantikan Modric di lini tengah. Karena kelihatan sekali, teman-teman. Kelihatan sekali lini tengah Real Madrid sangat kerepotan menghadapi The Gunners Arsenal. Dan di musim ini pun lini tengah Real Madrid masih menjadi tanda tanya besar, masih inkonsisten, gitu. Ya, good luck lah kalau buat Real Madrid, semoga bisa mendapatkan
minimal 1 piala lah di musim ini, entah Liga Spanyol kah atau apa gitu. Tapi agak berat sih dengan lini tengah yang seperti ini gitu. Dibandingkan dengan lini tengah dengan Arsenal, wah jauh menurut saya. Jauh sekali kualitasnya. Declan Rice, Odegaard, Partey, bahkan Merino pun bisa ditarik ke tengah. Nah, inilah keunggulan dari The Gunners Arsenal, dan itu memang juru taktiknya adalah Arteta. Salut buat Arteta. Memang kadang pemilihan pemain Arteta ya, kadang lebih banyak tidak bisa ditebaknya di musim ini, terutama di Liga Inggris teman-teman. Pemilihan pemainnya ya begitu, agak-agak blunder kadang-kadang. Bukan kadang-kadang sih, lebih banyak blunder di Liga Inggris begitu. Oke, itu saja pembahasan kita tentang Real Madrid versus The Gunners Arsenal yang bermain di Santiago Bernabeu. Jadi remontadanya sabar-sabar dulu ya begitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.